Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sungguh luar biasa. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bernafas, dan inilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa sayang kepada hambanya, yang senantiasa tidak meninggalkan hambanya, yang mana sayangnya lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beriring salam semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya kelak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hari ini untuk belajar berkenalan dengan para sahabiyah, dan ini adalah sebuah ilmu yang seharusnya kita muslimah mengetahuinya. Karena di dalam setiap pribadi sahabiyah, di sana ada mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar siapa sosok Khadijah bintu Khuwailid. Kalau kita berbicara tentang Khadijah bintu Khuwailid, maka Khadijah bintu Khuwailid adalah wanita yang ia terus hidup dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika telah meninggalkan dunia ini, namanya tetap ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun yang terus berganti tidak dapat mengikis kecintaan Rasulullah SAW pada Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah. Rasulullah SAW terus mengenangnya, dan beliau sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah bintu Khuwailid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutnya. Subhanallah. Beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Khadijah, ayahnya bernama Khuwailid, kakeknya bernama Asad, buyutnya bernama Abdul Uzza bin Qusay. Dan Khadijah, kalau kita lihat teman-teman, beliau adalah seorang yang sangat mulia. Pada masa beliau, di masa Islam belum ada, beliau adalah wanita yang sangat terkenal dengan akhlaknya yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu tadi ayahnya bernama Khuwailid, maka ibunya beliau adalah Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Dan Khadijah ini beliau dilahirkan di kota Makkah pada tahun 68 sebelum hijrah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Jadi nasabnya beliau juga nasab yang mulia, dan beliau itu sangat-sangat terhormat, dididik dengan akhlak yang mulia, tumbuh dengan karakter yang kuat, yang cerdas, dan tentunya Khadijah adalah seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Kalau kita lihat dan kita pernah belajar tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat nasab Rasulullah SAW dan nasab Khadijah bintu Khuwailid bertemu di Qusay. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah ini memiliki banyak sekali keutamaan dibandingkan dengan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Beliau adalah sosok yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah bintang pertama di antara gugusan bintang nubuwah. Beliau
adalah orang yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah adalah orang yang pertama kali memeluk Islam. Jadi Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau menikah dengan 2 laki-laki. Ya, di antaranya menikah dengan seseorang yang bernama Atiq bin Aid al-Makhzumi. Kemudian suami beliau meninggal dunia. Dan yang kedua menikah dengan Abu Halah. Ya, Abu Halah juga meninggal. Setelah ditinggal oleh Abu Halah, Khadijah seakan-akan menutup hatinya dari semua laki-laki. Banyak laki-laki yang datang kepada Khadijah untuk melamarnya. Tapi tidak ada satupun saat itu yang bisa membuka hati Khadijah untuk bisa menerima lamaran para laki-laki tersebut. Sampai akhirnya Khadijah kemudian Allah gerakkan untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikah dengan Khadijah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak ketenangan dari sisi Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah. Dan Khadijah bintu Khuwailid selalu memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebenaran. Khadijah bintu Khuwailid senantiasa menyiapkan bekal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira. Subhanallah. Dan ini adalah di antara istri-istri salihah, senantiasa menginginkan ketika suaminya berangkat, dia menyediakan bekal ya untuk suaminya, Masya Allah. Dan beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun kondisinya. Mari kita tiru Khadijah binti Khuwailid, teman-teman. Apapun kondisi Rasulullah SAW, beliau senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Bukan hanya suka, tetapi dalam keadaan duka pun Rasulullah SAW ditemani oleh Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah. Dari pernikahan bersama Khadijah, Rasulullah SAW diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tahu juga bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid orang yang pertama kali membela Rasulullah SAW, bahkan mengorbankan seluruh harta beliau untuk Islam. Jadi subhanallah, kekayaan yang beliau miliki, harta yang beliau miliki, beliau infakkan untuk Islam di masa-masa awal mula dakwah Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan betapa mulianya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Khadijah ini adalah orang yang banyak mendapatkan sanjungan baik di masa sebelum Khadijah masuk Islam maupun di masa ibunda kita Khadijah setelah masuk Islam. Sanjungan apa? Sanjungan akhlak beliau yang sangat-sangat mulia. Ini perlu kita garis bawahi ya, bahwasanya seorang wanita muslimah ya dinilai berharga diantaranya bukan karena kecantikannya, bukan hanya kekayaannya semata, tetapi lebih dari itu karena akhlak yang dimilikinya. Subhanallah. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Karena setinggi apapun jabatan yang dimiliki oleh seorang wanita, sekaya apapun harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri seorang wanita, kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia, dia akan terhina di dunia dan di akhirat. Dan Khadijah, teman-teman, karena memiliki akhlak yang sangat mulia ini, Khadijah itu pernah mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat. Subhanallah. Sampai ketika itu Abu Hurairah pernah mengatakan, pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadihi Khadijah, qad atatka ma'aka ina'un fihi idam, aw ta'am, aw syarab, fa idha hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha azza wa jalla wa minni, wa bashirha bi baitin fil jannah min qusabin la sakhba fihi wa la nasab." Ketika itu malaikat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah bintu Khuwailid
ia datang kepada engkau dengan membawa wadah, dengan membawa rantang lah kalau bahasa kita ya, dengan membawa tempat yang berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Dan kata malaikat, apabila ia datang kepada engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Ada seorang wanita yang mendapatkan salam dari Rabbnya, yaitu Khadijah. Kemudian malaikat mengatakan, beritahukan kepada Khadijah bahwa rumahnya di surga telah Allah bangun. Khadijah mendapatkan rumah di surga, dan rumahnya Khadijah terbuat dari emas dan perak. Dan di surgalah tidak ada kepisingan dan kepayahan di dalamnya. Allahu Akbar. Inilah Khadijah yang berjuang luar biasa untuk Islam, dengan hartanya, dengan jiwanya. Dan Allah mengabarkan kepadanya akan menempati sebuah rumah di surga, yang mana rumahnya Khadijah terbuat dari emas dan perak. Sudahkah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan rumah sebagaimana permohonan Asia istri Fir'aun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ibnili baitan fil jannah, ya Allah, berikanlah rumah di surga, berikanlah rumah di surga. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Sejatinya rumah di surgalah rumah yang akan kita tempati. Maka mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangunkannya rumah, dibangunkannya istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan rumahnya Khadijah itu adalah istananya, ya, istana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun, ya, subhanallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Khadijah sebuah istana di surga kecuali karena jasa-jasa Khadijah ketika di dunia, subhanallah. Bahkan Khadijah, teman-teman, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk dari wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga. Jadi ada para wanita yang akan Allah berikan keutamaan di surganya kelak. Siapakah mereka? Khadijah bintu Khuwailid. Kata Rasulullah SAW, afdalu nisa'i ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua adalah putri kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Fatimah. Yang ketiga adalah Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang keempat adalah Maryam ibnatu Imran. Nah, inilah keempat penghulu wanita-wanita surga. Subhanallah, ya, mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui sosok Khadijah bintu Khuwailid dan apa yang dimiliki oleh Khadijah, di antaranya yang mungkin masih harus saya jelaskan di sini adalah beliau sangat-sangat berlemah lembut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai kelemah lembutannya itu membuat akhirnya Rasulullah SAW tenang. Dan ini ya hikmah, di antara hikmah Khadijah itu lebih sepuh daripada Rasulullah SAW. Karena biasanya orang yang lebih sepuh itu biasanya apalagi 40 tahun itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan di dalam bertutur kata, di dalam sikap dan lain sebagainya. Masya Allah, bagi kita yang mau berumur 40 tahun ini harusnya jadi pelajarannya. Sudahkah kita seperti Khadijah? Karena tepat di usia 40 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Khadijah sosok Rasulullah SAW, dan Khadijah menjadi seorang istri yang sangat-sangat lembut kepada Rasulullah SAW dan mampu menenangkan jiwa Rasulullah SAW. Dua sosok ini adalah Rasulullah SAW dan Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah, mereka adalah dua sosok yang seharusnya kita ketahui. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, teman-teman, bagi kita seorang ibu. Hendaklah menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya dulu Rasulullah SAW dan Khadijah itu adalah sosok yang luar biasa, suami istri yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita tahu nih, Rasulullah SAW itu ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lainnya. Coba lihat,
ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak ta'addud, ya, tidak berpoligami. Baru kemudian setelah Khadijah meninggal, baru kemudian Rasulullah SAW menikahi istri-istri lebih dari satu. Ya. Dan mutiara hikmah juga yang bisa kita ambil dengan Rasulullah SAW menikahi Khadijah dalam keadaan janda. Ini adalah bantahan kepada orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Ya. Mereka mengatakan Rasulullah SAW memiliki istri 9. Rasulullah SAW sangat mengagungkan nafsu syahwat. Maka ini adalah bantahan kepada mereka. Kalau Rasulullah SAW mendahulukan syahwatnya, maka Rasulullah SAW akan menikahi para gadis. Ya. Di antara pernikahan Rasulullah SAW di awal mulanya, kalau beliau memprioritaskan syahwatnya beliau, maka Rasulullah SAW akan menikahi gadis. Tapi Rasulullah SAW sangat-sangat, ya, memperhatikan akhlak yang mulia. Ya, maka Rasulullah SAW menunjuk, atau Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk untuk menikahi Khadijah. Subhanallah. Ini perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kita nggak akan pernah tahu, teman-teman, apa yang terjadi di masa depan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita masih berkenalan dengan Rasulullah SAW, masih berkenalan dengan Ibunda Khadijah, atau mungkin mereka terkena syubhat-syubhat, yang mana syubhat-syubhat itu dilontarkan kepada orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah SAW dan tidak menyukai Khadijah. Maka mulai hari ini kita berikan waktu kurang lebih, teman-teman, 10 menit saja. 10 menit saja menceritakan tentang kisah-kisah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada kita yang memiliki anak-anak perempuan, ya, sehingga mereka bisa belajar sesungguhnya siapa sih istri Rasulullah SAW, istri beliau, siapa putri-putri beliau, siapa para sahabiah, siapa Ummu Sulaim, siapa Maimunah, siapa Sauda, siapa Sofiyah, dan lain sebagainya. Jangan sampai akhirnya artis-artis lah yang menjadi teladan bagi mereka, ya. Karena kita sebagai orang tuanya tidak pernah mengenalkan kepada anak-anak kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Khadijah bintu Khuwailid menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka, subhanallah, akhirnya Allah pun memanggil Khadijah, dan sampai meninggalnya Khadijah itu, kalau kita lihat di dalam sirah, terkenal dengan yang dinamakan dengan Amul Huzn, tahun di mana ketika itu Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, disusul setelah itu Abu Talib, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sebelum saya mengakhiri kajian ini, akan saya ringkaskan kembali mutiara-mutiara hikmah atau apa saja faidah yang bisa, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid. Di antaranya, beliau adalah orang yang pertama kali percaya kepada Rasulullah SAW, orang yang pertama kali dari kalangan wanita yang masuk Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama yang memberikan anak-anak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang pertama di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga adalah orang pertama yang mendapatkan salam dari Rabb-Nya. Beliau juga adalah orang pertama yang, wanita pertama yang mendapatkan salam dari malaikat. Masya Allah. Dan beliau adalah penghulu-penghulu wanita-wanita di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khadijah bintu Khuwailid juga adalah orang atau istri yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai keutamaan beliau diantaranya adalah Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain selain Khadijah bintu Khuwailid ketika beliau bersama Khadijah. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah memberikan, jadi kalau kita sudah memberikan cinta kita kepada suami kita dalam suka dan duka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mencintai suami kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan itu juga kepada suami kita. Akan Allah berikan suami kita mencintai kita sebagaimana mencintainya Rasulullah SAW mencintai Khadijah bintu Khuwailid. Yang ada zaman sekarang itu,
wanita-wanita belum memberikan kewajibannya kepada suaminya, suami belum mendapatkan haknya, yang ada ketakutan untuk dipoligami ya. Belum apa-apa sudah ribut, padahal dia belum memberikan kewajiban dia sebagai istri yang salihah. Maka fokus kita hari ini sebagaimana fokusnya khidmatnya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya agar kita itu menjadi wanita-wanita istri-istri salihah, dambaan suami kita dengan memberikan apa yang kita miliki untuk suami kita. Dengan doa, kalau kita punya harta dengan harta, kalau kita punya waktu dengan waktu, semua yang kita miliki kita berikan kepada Allah, Rasulnya, dan kepada suami kita. Karena itu adalah jalan surga kita. Jadi sekali lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menjadi sosok-sosok Khadijah bintu Khuwailid. Karena sejatinya Khadijah adalah perhiasan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai istri-istri yang salihah, sebagai ibu-ibu yang salihah, dan semoga saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semuanya bisa bertemu dengan Khadijah bintu Khuwailid. Hari ini kita berusaha mengenal sosok beliau. Semoga kelak Allah izinkan kita semuanya untuk bertemu dengan ibunda kita, Ummahatul Mukminin, Khadijah bintu Khuwailid. Betapa cintanya kita kepada beliau, betapa senangnya dan bahagianya kita manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan beliau. Subhanallah. Kalau hari ini kita belum memantaskan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka mari pantaskan diri kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena orang-orang yang ingin bertemu dengan Khadijah adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibunda kita Khadijah sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. PR-nya untuk kita semuanya, sudahkah kita memantaskan diri kita dengan banyak-banyak beramal salih agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan menjadikan kita semuanya kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam golongan wanita-wanita surga. Kalau kita sudah berusaha untuk beramal soleh, sudah berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid. Amin, Allahumma amin.